Kali ini saya punya teman ngobrol, seorang perempuan, seorang ibu perempuan, punya anak berapa Mbak? Mbak, Kak aja ya 3. biar kakak 3. ini udah punya anak 3 tapi masih keren. Dia aktivis juga, pecandu juga ya. Aku Iya. biasa panggil mami sih, kita ngobrol biasa aja. Pecandu dan sekarang juga lagi berjuang buat hak-hak pecandu di Indonesia. Tapi udah jam terbangnya udah tinggi banget nih, udah kelas internasional nih. Wah, Kenalin dulu nih, kenalin diri nih. Mami siapa gitu, dari mana? aku halo, selamat malam. Nama aku Rosma. Aku sekarang ini, gue apa aku? Bebas, gue nggak Bebas. apa-apa sih. Yang nonton juga teman-teman kita juga paling. Ya, sekarang lagi gabung di Aksi Keadilan Indonesia. Hmm. Posisinya sekarang jadi koordinator perempuan, ngurusin perempuan dan transpuan pengguna nafsa, eh, mengadvokasi hak-haknya, masih ngerjain paralegal juga. Hmm. Ya, jadi pelayannya teman-teman lah. Jadi secara overall keseluruhan nih Aksi Keadilan Indonesia itu kegiatannya itu ya, aktivitasnya. Aktivitasnya sih banyak. Kita ada pendampingan kasus, ada pendokumentasian kasus, ada pendampingan untuk perempuan, ada apa namanya pendampingan hukum juga, ada juga apa namanya kegiatan-kegiatan webinar, podcast dan lain-lain. Ini selama masa pandemi atau emang udah berjalan sebelum ini nih? Yang kayak Uh, webinar, podcast, atau lebih banyak off air ya, kalau mungkin sebelum pandemi ini ya, kegiatan uh, lapangan. Banyak juga yang off air sebelum pandemi, tapi di masa pandemi ini kita lebih memang banyak mengutamakan off air sih. Hmm. Dia sudah kembali. Jadi ini seorang ibu yang dengan anak-anaknya masih sempat ngurusin nasib pecandu, misalnya pecandu perempuan nih di Indonesia. Apa aja nih Mi yang udah dilakuin Aksi Keadilan buat apa ya, untuk membela hak-hak pecandu perempuan itu, kayaknya masalahnya apa aja sih yang dialami pecandu perempuan itu, pengguna nafsa perempuan ya, itu pemetaan Penggunaan apa aja nih? berat nih pertanyaannya. Kalau udah yang dilakuin saat ini, kita lagi membangun kelompok perempuan dan transpuan Jabodetabek. Sudah berjalan 7 bulan ini. Kebetulan teman-teman adalah anak-anak baru yang baru mau terjun ke dunia fana ini, jadi masih melatih mereka, kasih kapasitas, pengembangan kapasitas, lagi ngebantu mereka untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Gitu. Kalau untuk saat ini di kegiatan perempuannya ya, karena apa namanya saat ini kita punya nama programnya Leader and Champion. Saat ini kita punya 6 leader dan 11 champion. Yang Apa tuh tersebar leader di champion tuh apa tuh? Kalau uh, bahasa apa manusia, ya? bahasa manusia. Kalau boleh disederhanakan, leader itu seperti koordinator wilayah masing-masing di Jabodetabek, termasuk perwakilan transpuannya juga. Jadi mereka mengkoordinir masing-masing 2 orang champion itu anggota dari kelompoknya, perwakilan di Jabodetabek termasuk transpuan. Jadi mereka bekerja di wilayahnya masing-masing untuk mengangkat isu di wilayahnya masing-masing, karena di setiap wilayah itu kan permasalahannya berbeda gitu, nggak sama-sama. Jadi kenapa sih harus Jabodetabek? Kenapa nggak ada Semarang? Kenapa nggak ada Jogja? Kenapa nggak ada Bali atau Ya, kenapa tuh? Bandung gitu kan? Untuk saat ini kenapa Jabodetabek? Karena secara
wilayah itu kan saling berdekatan, lebih Hmm. mudah untuk memudahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Koordinasinya juga lebih Lebih gampang, terjangkau ya. masih bisa naik kereta yang bayarnya murah banget gitu. Jadi masih mudah untuk melihat kelompoknya, perkembangan kelompoknya masing-masing. Jadi lebih asik aja gitu kalau untuk ngejangkau merekanya. Uh, tapi Jabodetabek itu kalau misalnya dilihat dari geografisnya itu sudah perwakilan 3 provinsi sebenarnya. Jawa Jawa Barat, Barat, DKI, sama Banten. Gitu. Banten ya. Dan masuk ke 5 kota. Jadi Terus ya sudah masalah lumayan. yang paling menonjol di pecandu pengguna nafsa perempuan nih apa nih yang biasanya dialami terus jadi concernnya teman-teman di Kekerasan sih, kekerasan. kekerasan. Uh, saat Kekerasan ini model gimana nih? kekerasan terhadap perempuan, apalagi di masa pandemik ini, kekerasan terhadap perempuan, khususnya perempuan pengguna nafsa itu lebih meningkat karena satu ya, di masa pandemik ini kan suami, istri, keluarga semua lebih sering di dalam rumah dibandingkan Betul ya. Sebelum pandemi. Jadi permasalahannya ketika ada di dalam rumah setiap hari itu hal kecil aja ditambah Bisa lagi jadi ribet. dengan persoalan-persoalan kayak ekonomi, anak, uh, tetangga lah, apalah itu semua menjadi hal-hal Adiksi. pemicu yang akhirnya membuat posisi si perempuan itu semakin lemah gitu. Akhirnya banyak Rawan ini ya jadi korban kekerasan ya. ya kekerasan kan nggak harus berupa tamparan atau pukulan gitu. Verbal itu juga kekerasan ya. Verbal juga iya, nggak dikasih uang Kata-kata belanja, kekerasan. iya, kekerasan Kekerasan rumah tangga. secara ekonomi gitu kan. Tapi si perempuan-perempuan ini kadang-kadang kan nggak sadar kalau itu adalah bentuk Iya. kekerasan gitu. Tapi yang mereka pikir adalah ya udahlah karena gue pengguna nafsa, gue juga salah gitu kan, gue make, ya mereka menerima aja gitu. Dan lebih besar lagi kan, ya cinta nanti anak-anak gimana kalau kita pisah gitu kan. Nggak apa-apa babak belur, yang penting nggak pisah. Miris sih, cuman Miris. ya miris. Tapi kan kita juga nggak bisa maksa mereka untuk ya udah lo cerai aja gitu kan, nggak seperti itu Pilihan gitu. masing-masing. Itu tetap pilihan masing-masing, tapi yang kita bantu adalah bagaimana caranya mereka bisa mengakses layanan ketika mereka mendapatkan kekerasan dari orang-orang terdekat mereka gitu. Jadi membangun kepercayaan diri mereka untuk mengatakan bahwa yang dilakukan mereka itu salah gitu. Tidak benar gitu. Masih ada Pengguna jalan lain ya, itu ya bukan jalan satu-satunya gitu ya. pengguna narkotika bukan alasan untuk dilakukan kekerasan terhadap perempuan. Kalau masalah kayak masalah hukum gitu nanganin juga ya. Apa aja tuh kira-kira nih kalau masalah hukum yang dialami pengguna nafsa Uh, perempuan? iya, pastinya Tadi aja kalau dari masalah hukum. penggunaannya udah kompleks ya, dari kekerasannya udah kompleks. Iya, Apalagi kita melakukan pendampingan hukum sama perempuan dan laki-laki pengguna nafsa yang memang bermasalah dengan hukum. Gitu. Yang tertangkap, yang penangkapan di luar prosedural. Penangkapan di luar prosedural itu seperti misalnya penangkapan tanpa disertai dengan surat surat perintah penangkapan. penangkapan, surat perintah penggeledahan, terus penangkapan yang disertai dengan kekerasan, pemukulan, ancaman, senjata yang masih maskulin, yaitu namanya kebijakan narkotika yang masih maskulin seperti itu. Kalau misalnya kita bilang feminin itu lebih mengedepankan perawatan daripada penangkapan, yang masih punitif gitu, mengedepankan penangkapan daripada perawatan. Jadi permasalahan-permasalahannya yang dialami oleh perempuan pengguna nafsa itu kompleks sekali, selain rentan dengan kekerasan, rentan terhadap penangkapan,
pengabaian hak-hak atas kesehatannya itu banyak sekali, seperti misalnya hak kesehatan reproduksi. Saat ini rehabilitasi di Indonesia belum banyak yang bisa mengakomodir kebutuhan kesehatan reproduksi untuk perempuan. Terus belum lagi berapa sih konselor perempuan di Indonesia gitu yang bisa yang paham isu yang sensitif gender ya, yang paham isunya si perempuan sendiri gitu. Ada beberapa juga yang memang masih maskulin gitu, yang pola pikirnya masih seperti laki-laki, walaupun itu perempuan. Belum lagi jangan dibilang ya kalau stigma diskriminasi itu sudah pasti didapatkan gitu. Apalagi ketika si perempuan berhadapan dengan hukum, itu permasalahannya tuh banyak banget gitu, berlapis-lapis. Apa aja tuh contohnya tuh yang pernah ditemui, pernah didokumentasikan gitu. Kalau aku boleh cerita dikit, dulu kan aku pernah juga ikut pendokumentasian gitu ya. Ada beberapa cerita tentang kekerasan yang nggak cuman verbal, fisik, bahkan kekerasan seksual gitu. Itu sekitar ya 10 tahun yang lalu. Apakah kondisinya masih belum jauh berbeda? Tingkat apa ya, ketika menghadapi masalah kan pengguna nafsa sama nih, tapi perempuan terus kompleksnya di perempuan itu kira-kira yang beda tuh apanya nih? Kan kalau kelakuan itu ditangkap ya maksudnya biasanya tuh belum tentu yang benar ya, tanpa surat penangkapan ada pelanggaran hak di situ. Nah bedanya apa yang misalnya nih kalau yang ditangkap yang menonjol apa nih? Masih ada gitu kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Ya saat ini beberapa kali datang pada saat mereka masih proses penyidikan gitu, belum dimasukkan ke ruang tahanan. Kalau untuk kasus narkotika itu kan penyidikan itu 3x24 jam. Kayak misalnya kalau penggeledahan gitu kan perempuan yang geledah ya harusnya perempuan gitu ya. Kalau yang geledah bukan perempuan aja kan itu udah termasuk ini ya, kekerasan seksual ya, pelecehan ya. Yes, betul. Tapi kan seharusnya ketika melakukan penggeledahan itu kan dilakukan oleh polisi perempuan. Kalau tidak ada poluan di situ, bisa dilakukan oleh staf administratif perempuan. Tetap harus perempuan juga. Kalau di kantor polisi. Tapi apa yang terjadi jika di kayak razia-razia? Iya. Iya sih. Berapa banyak saat ini kan ya? Berapa banyak polisi perempuan di Indonesia? Nggak banyak jumlahnya. Gitu. Iya sih, kayak pegawai institusi gitu juga, pegawai rehab gitu ya, rehab BNN gitu misalnya. Ya yang terlibat dalam rahasia sih, kebanyakan juga yang laki-laki kan? Gitu. Padahal di rahasia itu di tempat hiburan itu kan nggak cuma laki-laki. Kan ada perempuan ya. Terus yang perempuan-perempuan ini mirisnya ketika mereka ditanya gitu, siapa yang geledah? Ya polisi laki-laki atau dari BNN laki-laki gitu. Terus kalian nggak merasa itu adalah pelecehan? Ya itu kan tugasnya mereka memeriksa gitu. Jadi pemahaman tentang pelecehan itu aja sendiri mereka nggak terlalu paham. Gitu. Iya sih. Kompleksnya di situ ya. Yang dilecehkan nggak ngerasa kalau itu sadar pelecehan gitu. Nggak tahu karena mereka taunya itu karena adalah SOP. Tahu, iya. Mereka adalah taunya itu adalah standar operasional prosedur kepolisian dalam melakukan penggeledahan. Padahal nggak gitu SOP-nya gitu. Ya, itu masih terjadi. Belum lagi kalau di sel tahanan itu, kan kalau laki-laki sama perempuan itu memang dipisah. Tapi kan kalau jeruji besi itu kan tidak ada penghalang kan? Iya. Tetap aja kelihatan gitu ya, mau beraktivitas. Ketika sedang tidur gitu kan,
itu rawan sekali pelecehan gitu. Dan orang tidak menganggap bahwa itu adalah pelecehan. Pelecehan adalah sesuatu yang dilakukan ketika menyentuh orang lain dalam keadaan orang yang disentuhnya itu tidak suka, itu disebut pelecehan. Padahal enggak gitu juga. Ketika ngelihat lo pakai celana pendek gitu kan, pakai tank top terus diliatin di switch itu kan pelecehan juga. Itu masih rawan terjadi gitu. Tapi dianggapnya itu bukanlah pelecehan, kan miris gitu kan. Iya. Belum lagi di ruang penyidikan, misalnya perempuan dan laki-laki itu disatuin gitu. Iya sih, disatuin. Ya di beberapa tempat masih kayak gitu. Bahkan sel tahanannya juga dipisah. Gitu. Dipisah tapi tetap aja pemantauannya mau ngapain juga kelihatan gitu kan, mau iya, tidur, sekarang duduk. pernah ngelihat nggak di sel tahanan, ya kan, ada polwan di situ, jaga malam misalnya, nggak ada kan? Nggak ada. Iya, maksudnya ketika mereka memang ya sorry itu sih ketika kita misalnya tidur, entah itu pakai celana panjang, tapi kan kadang-kadang baju kesingkap, kaos kesingkap itu kan ketika orang lewat aja ngelihat ngontrol, itu kan juga emang sih tujuannya adalah ngontrol. Tapi kan ketika laki-laki yang melakukan itu gitu kan gimana? Harusnya mungkin harusnya itu masih ada staf perempuan di situ ya. Aku ada pengalaman sih 2015 temenku perempuan ditangkap gitu. Tapi semobil yang nangkep itu polisi laki semua. Jadi dia dibawa, ditangkap gitu kan. Aku tunggu di jalan gitu kan. Yang nanganin tuh laki semua gitu. Terus sampai heran. Aku sampai ngiranya dia dibawa om-om coba, bukan dibawa polisi. Karena isinya laki gitu, nggak ada laki semua kan? Laki semua. Harusnya kan bisa tuh. Oh suspeknya perempuan, bawa ke ya. Berarti kan dia juga digeledah juga sama polisi laki-laki kan. Nggak mungkin ya digeledah waktu ditangkap. Dan itu mungkin terjadi pada banyak perempuan pengguna nafsa yang kena masalah hukum ya, yang lagi apes ketangkep gitu ya. Gue sendiri waktu ke Gap dulu yang meriksa yang geledah gue laki-laki, walaupun tidak grepe-grepe ke tempat yang sensitif, tapi tetap aja badan gue disentuh-sentuh sama polisi laki-laki. Gitu. Sampai gue marahin gitu kan. Waktu itu gue belum tahu apa-apa ya, belum belajar tentang apa namanya HAM dan lain sebagainya, masih gitu kan. Hak-hak perempuan gitu ya. Hak-hak perempuan ya kan. Tapi ya gue bilang, loh kenapa lo yang pegang-pegang badan gue bilang gitu. Nyari barang bukti sih memang ke celana gue. Tapi kan itu kan tubuh gue gitu. Gue punya hak untuk bilang gue nggak mau gitu. Dan senyaman nggak nyamannya kan akan beda mungkin ya, kenyamanan. Bukan masalah nyaman nggak nyaman sih, tapi kalau keamanan apanya gitu kan kita kan lebih open kalau itu perempuan gitu kan yang ngelakuin. Ya sama ketika halnya penyidikan gitu juga banyak juga penyidiknya adalah laki-laki gitu. Permasalahannya yang paling utama adalah baik kepolisian, kejaksaan ketika seseorang berhadapan dengan hukum ya, pengadilan atau bahkan advokatnya sendiri itu belum banyak yang sensitif gender, belum paham isu-isu perempuan pengguna nafsa, khususnya untuk perempuan pengguna nafsa. Itu sih ketika berhadapan dengan hukum gitu. Kompleks ya jadi perempuan gitu kan, nggak jadi pengguna nafsa aja permasalahannya kompleks gitu kan, entah itu apalagi pengguna PMS nafsa lah, itulah apalagi pengguna nafsa gitu kan, masalahnya lebih kompleks lagi gitu daripada itu sih mungkin kalau kata laki-laki emang jadi laki-laki nggak pusing apa ya, pusing sama gitu kan. Tapi kayak misalnya ketika berhadapan dengan hukum atau menghadapi hukuman yang lama, gitu kan, dihadapkan dengan perceraian. Belum lagi pemerasan. Emang sih di laki-laki juga
mengalami pemerasan, kekerasan dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan di kepolisian Indonesia itu mereka masih homofobia. Homofobia dalam artian mereka kadang melakukan hal itu untuk menakut-nakuti keluarga. Nanti